Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk subscribe channel Elva Story, agar tidak ketinggalan kisah inspiratif penuh hikmah. Pernahkah kamu mendengar kisah nyata seorang wanita Indonesia yang hanya perawat tanaman, tapi hatinya justru dipetik oleh sang pemilik istana? Mengapa seorang pria Arab muda kaya raya memilih wanita biasa sebagai istrinya? Dengarkan baik-baik kisah ini sampai akhir. Namanya Dinda Larasati, gadis berusia 24 tahun asal Temanggung, Jawa Tengah. Wajahnya bersahaja, senyumnya lembut, dan gerak-geriknya penuh kesopanan. Ia bukan perawat pasien, bukan pula pembantu rumah tangga. Tapi pekerjaannya cukup unik, perawat bonsai. Ya, pohon-pohon kecil yang tumbuh sabar di dalam pot keramik, dengan bentuk melingkar, berlapis usia, dan harus dirawat dengan cinta. Setelah menyelesaikan kuliah jurusan Agrikultur Hortikultura, Dinda mendaftar kerja melalui agen penyalur resmi ke Timur Tengah. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan ditempatkan di sebuah villa mewah di Al-Ula, kota penuh batuan tua dan sejarah di Arab Saudi, sebagai penata sekaligus penjaga taman bonsai milik keluarga bangsawan Arab. Tugasnya sederhana, tapi penuh detail. Memangkas ranting, menyiram akar dengan takaran yang tepat, memoles batang dengan kain halus, dan sesekali berbicara pada pohon-pohon itu. Dinda memperlakukan bonsai seperti sahabatnya. "Selamat pagi, kamu masih kuat bertahan di gurun ini?" bisiknya lirih pada satu pohon ficus kecil yang mulai meranggas ujung daunnya. Ia tidak tahu bahwa di lantai atas villa itu, sepasang mata tengah memperhatikannya dari balik jendela kaca besar. Mata itu milik Faisal Al-Qasim, cucu dari pemilik kerajaan bisnis properti dan teknologi terbesar di kawasan itu. Faisal baru pulang dari London setelah bertahun-tahun belajar dan bekerja di sana. Sosoknya kalem, tampan, tapi tak banyak bicara. Hari itu, matahari baru naik saat Dinda sibuk merapikan bonsai pinus kecil di ujung taman utama. Tiba-tiba, suara langkah terdengar mendekat. Dinda menoleh dan hampir menjatuhkan gunting kecilnya. Seorang pria muda berdiri, mengenakan gamis putih bersih dan sorban melingkar rapi di kepalanya. "Kamu sedang apa?" tanyanya dalam bahasa Inggris dengan aksen yang sangat teratur. "Saya sedang memangkas cabang-cabang mati, Sir," jawab Dinda, agak gugup. "Kenapa kamu bicara dengan pohon?" tanyanya lagi, alisnya sedikit terangkat. Dinda tersenyum canggung. "Mereka tidak pernah menyela saya, tidak marah, dan entah kenapa terasa lebih hidup kalau diajak bicara." Faisal tersenyum samar. "Menarik." Ia lalu berlalu begitu saja, meninggalkan Dinda dalam tanda tanya besar. Siapa pria itu? Kenapa dia muncul tiba-tiba? Sejak hari itu, Faisal mulai sering muncul di sekitar taman. Kadang hanya duduk membaca buku. Kadang hanya berjalan pelan sambil memperhatikan tanaman. Tapi setiap kali Dinda menoleh, ia seperti menghilang begitu saja. Satu pagi, Dinda menemukan setangkai bunga melati Arab terselip di sisi bangku taman. Tak ada catatan, tak ada tanda. Tapi keharumannya khas, lembut, dan membuat dada Dinda berdebar. Hari-hari berikutnya, melati itu muncul lagi. Selalu segar, selalu diam. Dinda bertanya-tanya, apakah itu dari pria yang sama? Ataukah hanya angin gurun yang sedang mempermainkan hatinya? Suatu sore, ketika hujan turun tiba-tiba, sebuah kejadian langka di Al-Ula, Dinda terpaksa berteduh di rumah kaca bonsai yang tertutup rapat. Petir menggelegar di kejauhan. Ia berpeluk lutut, takut. Listrik padam. Gelap dan hening. Tiba-tiba, pintu rumah kaca terbuka pelan. Cahaya senter menyorot wajahnya. Faisal berdiri di sana, dengan napas sedikit memburu. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, suaranya terdengar cemas. "Saya terjebak. Tidak tahu caranya keluar," ucap Dinda pelan. Faisal masuk dan duduk tak jauh darinya. Wangi hujan dan tanah basah menyelimuti ruangan. "Kamu tahu," katanya sambil memandangi pohon bonsai besar di tengah, bonsai seperti hati manusia. Jika dibentuk dengan sabar, dia bisa menjadi indah selamanya. Tapi jika dipaksa, dia akan patah. Dinda diam. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Dan kamu merawat mereka dengan sangat lembut." "Aku belum pernah melihat itu sebelumnya," ucap Faisal lagi,
kali ini menoleh langsung pada Dinda. Ada sesuatu di mata pria itu. Bukan sekadar kekaguman. Bukan sekadar penasaran. Tapi juga luka. Entah luka dari mana. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Bukan karena hujan atau listrik padam. Tapi karena untuk pertama kalinya, Dinda merasakan sesuatu tumbuh, bukan di pot tanah liat, tapi di dalam hatinya sendiri. Sejak malam di rumah kaca itu, ada yang berubah. Dinda mulai merasakan kehadiran Faisal tidak sekadar kebetulan. Pria itu lebih sering muncul di taman. Terkadang hanya berdiri diam memperhatikan dari kejauhan, kadang menyapa singkat, dan tak jarang meninggalkan sekuntum melati putih di bangku yang sama. Melati itu kini menjadi isyarat bisu yang menghangatkan hati Dinda setiap pagi. Namun tetap saja, Faisal adalah tuan muda. Ia pewaris keluarga besar, calon penguasa imperium bisnis, sementara Dinda hanyalah gadis rantau dengan seragam kerja dan tangan kotor oleh tanah. Meski begitu, hatinya berani bertanya, apakah mungkin cinta tumbuh dari akar yang berbeda? Suatu sore, saat matahari menggantung rendah di balik langit merah gurun, Faisal menghampiri Dinda yang tengah menyeka daun bonsai. "Kamu selalu sabar, ya?" ucap Faisal, berdiri di bawah pohon kurma kecil. "Kalau tidak sabar, bonsainya bisa rusak, Sir," sahut Dinda sambil tersenyum. Faisal duduk di bangku batu, menatap lurus ke taman yang menghampar hijau di tengah padang pasir yang gersang. "Apa kamu tidak bosan? Setiap hari hanya merawat tanaman yang tak pernah tumbuh tinggi." Dinda terdiam sejenak. "Justru karena mereka tidak tumbuh tinggi, saya merasa mereka perlu lebih banyak perhatian." Faisal menoleh padanya. Pandangannya dalam. "Kamu mengingatkan aku pada ibuku." Dinda terkejut. "Ibumu, Sir?" "Iya. Ia juga suka merawat bonsai. Rumah kaca ini dulu miliknya. Setelah beliau meninggal, tak ada yang mau menyentuh pohon-pohon itu. Sampai kamu datang." Dinda menunduk. Kini ia tahu, mengapa Faisal begitu memperhatikan bonsai-bonsai itu. Rupanya setiap daun dan ranting yang disentuhnya adalah bagian dari kenangan. Hari-hari selanjutnya Dinda bekerja dengan hati-hati, seolah menjaga kenangan seseorang yang tak pernah ia kenal. Faisal pun tak lagi sekadar tamu diam. Ia mulai ikut menyiram, sesekali membantu memangkas, bahkan berdiskusi tentang jenis pot dan tanah. Di antara batang bonsai yang melingkar dan batu-batu halus di dasar pot, sebuah kedekatan tumbuh perlahan. Tak pernah ada kata cinta terucap. Tak ada sentuhan tangan, tapi hati mereka saling berbicara melalui daun yang tumbuh dan kelopak melati yang mekar. Namun semua tak berjalan mulus. Suatu pagi, Dinda dipanggil oleh kepala pelayan. Wajahnya tegang. "Kamu dipanggil ke ruang tamu utama. Ada tamu dari keluarga besar." Dinda mengganti bajunya dengan rapi, mengenakan kerudung biru muda, dan menunduk saat masuk ke ruangan yang mewah. Di sana, duduk seorang wanita muda Arab dengan gaun hitam berkilau, dandanan sempurna, dan mata tajam yang menilai dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Apa kamu yang bernama Dinda?" tanyanya ketus, dalam bahasa Inggris yang jelas dan cepat. "Ya, saya," jawab Dinda pelan. "Aku Latifah, sepupu Faisal. Aku dengar kamu dekat dengannya." Dinda gugup, tidak menyangka akan ditanyai sefrontal itu. "Saya hanya bekerja di taman, tidak lebih." Latifah tertawa kecil, tapi dingin. "Kamu tidak tahu siapa dia, ya? Dia akan mewarisi kerajaan bisnis Al-Qasim. Dan kamu? Kamu pikir kamu bisa bersanding dengannya hanya karena bisa merawat pohon kecil?" Dinda menunduk. "Saya tidak pernah berniat lebih, Nona." "Bagus," sahut Latifah. "Karena aku tidak akan membiarkan nama keluarga kami tercoreng, hanya karena seorang gadis dari negara jauh." Sejak itu, Dinda merasa ketenangan taman mulai pudar. Melati tidak lagi hadir di bangku. Faisal tak pernah lagi muncul di rumah kaca. Taman yang dulu hidup kini kembali sunyi. Dan pohon-pohon kecil itu seperti ikut merasakan duka yang tertinggal. Namun Dinda tetap bekerja seperti biasa. Ia tahu, bukan status yang menyatukan hati. Tapi mungkin, jika memang cinta itu ditanam dengan keikhlasan, maka ia akan tetap tumbuh, meski diabaikan oleh dunia. Sudah hampir 2 pekan Faisal tak menampakkan diri. Taman tetap sunyi, dan Dinda kembali sendiri di antara pot-pot bonsai yang bisu.
Ia bekerja seperti biasa, menyiram, membersihkan daun kering, memoles batang-batang kecil dengan lem lembut. Tapi ada yang hilang. Ia tak lagi mendengar langkah sepatu mendekat dari kejauhan. Tak lagi ada percakapan ringan tentang filosofi pohon, atau pujian samar yang membuat pipinya memanas. Melati putih pun tak pernah muncul lagi di bangku. Hari-hari itu terasa berat. Bahkan bonsai-bonsai kesayangannya tampak layu. Dinda mendekap lengan sendiri saat angin padang pasir meniup masuk ke rumah kaca. Hatinya gamang. Apa salahnya? Apa hanya karena dia gadis Jawa biasa, ia tidak layak dicintai? Suatu sore, saat Dinda hendak pulang dari taman, pelayan pria tua yang sejak awal menyambutnya, Abu Karim, menyapanya lembut. "Nona Dinda, maafkan saya mencampuri. Tapi saya tahu tuan muda tidak menjauh karena tidak peduli." Dinda menoleh cepat. Matanya langsung berkaca. Kenapa dia tidak datang lagi, Abu? Abu Karim menatap Dinda dengan iba. Ada tekanan dari keluarga besar. Terutama dari paman-pamannya. Mereka ingin Faisal bertunangan dengan putri dari keluarga pengusaha minyak. Dinda menghela napas pelan. Saya tidak pernah minta dicintai. Saya hanya ingin bekerja tenang. Abu Karim tersenyum tipis. Tapi cinta itu seperti bonsai, Nona. Ia tidak tumbuh tinggi, tapi akarnya kuat. Walau dipangkas, kalau hati masih hidup, dia akan kembali bertunas. Malam itu Dinda tak bisa tidur. Ia duduk di sisi tempat tidurnya, membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Di halaman kosong, ia menulis. Kalau memang cinta ini takdir, maka biarlah Allah yang menjaganya. Jika bukan, maka biarlah bonsai-bonsai itu menjadi saksi bahwa aku pernah merasa hidup di tempat asing ini. Keesokan harinya, seperti biasa, Dinda bekerja lebih awal. Udara pagi masih segar, matahari belum terlalu terik. Saat ia masuk rumah kaca, ia berhenti mendadak. Di tengah meja kayu panjang tempat ia biasa memangkas, ada sekuntum melati putih. Segar. Baru dipetik. Dada Dinda bergetar. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian, saat ia sedang menyiram pohon pinus mini, suara itu kembali terdengar. Kamu masih bicara dengan pohon-pohon ini? Faisal berdiri di ambang pintu rumah kaca. Bajunya sederhana. Sorban putih tergulung di leher. Matanya sedikit lelah, tapi sorotnya tetap hangat. Dinda hanya bisa menatapnya. Ada banyak yang ingin ia ucapkan, tapi bibirnya keluh. Faisal mendekat, lalu duduk di bangku yang dulu biasa ia tempati. Aku minta maaf, ucapnya lirih. Aku lemah. Aku membiarkan mereka membuatku menjauh darimu. Dinda menunduk. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Saya bukan siapa-siapa. Faisal menatap tajam. Jangan pernah berkata begitu. Kamu lebih dari siapapun yang pernah aku kenal. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan, aku akan berjuang. Tapi aku tak bisa menjanjikan apa-apa sekarang. Hanya satu, jangan pergi dari tempat ini. Tetaplah di taman ini, seperti bonsai yang kau rawat. Aku akan kembali. Dinda tidak menjawab. Tapi senyumnya yang muncul perlahan lebih jujur dari segala kata-kata. Faisal tidak datang ke taman selama 2 minggu setelah pertemuan singkat di rumah kaca. Namun berbeda dari sebelumnya, Dinda kini tidak merasa cemas. Ia menyiram bonsai seperti biasa, membersihkan sela-sela pot, dan sesekali tersenyum sendiri saat melihat melati putih masih muncul setiap 3 hari sekali. Selalu diletakkan di tempat yang sama, seolah mengikat janji diam-diam antara keduanya. Suatu pagi, Abu Karim datang ke rumah kaca membawa sekeranjang kecil pupuk organik, tapi ekspresinya lebih serius dari biasanya. Nona Dinda, katanya perlahan. Besok ada acara besar di villa utama. Tuan Faisal akan dilibatkan dalam pembicaraan keluarga tentang warisan dan masa depan perusahaan. Dinda mengangguk. Semoga beliau diberi kekuatan dan kelapangan hati. Abu Karim menatap Dinda lebih dalam. Dan mungkin juga keberanian untuk memilih jalannya sendiri. Hari itu Dinda merasa waktu berjalan lambat. Taman tak seindah biasanya. Bahkan bonsai serut kesayangannya terlihat murung. Ia tahu, esok hari bisa menjadi titik balik. Apakah hubungan mereka akan terus dirawat seperti bonsai, atau justru dipotong dari akarnya?
Keesokan harinya, seluruh staf diberi waktu istirahat setengah hari karena keluarga besar Al-Qasim akan datang. Villa utama dipenuhi mobil mewah, pria bersorban tebal, dan wanita dengan gaun elegan. Dinda hanya melihat sekilas dari kejauhan sambil menyiram tanaman di pinggir luar taman. Di dalam villa, Faisal berdiri di tengah ruangan besar bersama kakeknya, Syekh Abdullah Al-Qasim, sosok yang dihormati di keluarga dan masyarakat. Suara perdebatan terdengar, meski tertutup tembok. "Kamu ingin mempermalukan keluarga ini, Faisal?" seru pamannya, dengan nada tinggi. "Dia bukan dari keluarga bangsawan. Bukan dari sini. Dia hanya pekerja, tambah seorang kerabat." Faisal berdiri tenang. Dia bukan hanya pekerja. Dia adalah satu-satunya yang membuat taman ibu hidup kembali. Dan taman itu adalah bagian dari ibu, bagian dari kita. Kakek Faisal terdiam. Ia menatap cucunya lama, lalu bertanya pelan, "Apa kamu mencintainya?" Faisal mengangguk mantap. "Dengan seluruh jiwaku." Di luar, Dinda tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Tapi ia tahu, sore itu matahari terasa lebih terik, dan angin padang pasir terasa lebih tajam. Ia duduk di bangku tua di bawah pohon zaitun kecil, memandangi bonsai pinus yang mulai bertunas baru. Tiba-tiba, suara langkah cepat mendekat. Abu Karim muncul, terengah. "Nona Dinda, Tuan Faisal meminta Anda untuk datang ke taman utama. Sekarang." Dengan jantung berdetak cepat, Dinda berjalan mengikuti Abu Karim. Saat tiba di taman utama, seluruh keluarga besar sudah berkumpul di sana. Ada bangku melingkar di bawah pergola, dan tepat di tengahnya, Faisal berdiri mengenakan gamis putih dan surban kehormatan keluarga. Saat Dinda masuk, semua mata tertuju padanya. Tapi Faisal tak memalingkan pandangannya. "Dinda Larasati," ucapnya dengan suara tenang, namun terdengar oleh semua orang, "di taman ini, aku belajar tentang kesabaran. Dari setiap bonsai, aku tahu bahwa keindahan lahir dari luka dan waktu. Tapi dari kamu, aku belajar tentang cinta yang tidak menuntut." Dinda tertegun. Tangan dingin. Tubuhnya gemetar. Faisal melangkah maju. "Jika Allah mengizinkan, dan kamu bersedia, aku ingin kamu menjadi istriku. Menemani aku, merawat taman ini, dan hatiku." Tak ada suara. Semua diam. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma melati dari taman yang pernah sunyi. Dinda mengangkat wajah, matanya berkaca. "Jika ini adalah takdir dari Allah, aku tidak punya alasan untuk menolak." 3 hari setelah lamaran yang menggetarkan taman itu, suasana villa berubah total. Para pelayan lalu lalang menyiapkan segala kebutuhan. Rumah kaca dibersihkan lebih rapi dari biasanya. Lampu-lampu kecil digantung di antara sulur tanaman, dan kain putih gading dililitkan di tiang-tiang kayu. Namun meski semua persiapan berlangsung dengan gegap gempita, hati Dinda justru diliputi keheningan. Ia belum bisa percaya bahwa seorang pria seperti Faisal, yang dibesarkan dalam segala kelebihan dunia, justru memilihnya yang datang dari lembah sepi, hanya bermodalkan ilmu bertanam dan doa yang tak putus dari ibu di kampung halaman. Sore itu, ia kembali ke rumah kaca seorang diri, membawa semangkuk kecil air hangat dan kain halus. Ia mengelus batang pohon bonsai seru tua yang pernah hampir mati dan berhasil ia pulihkan. "Kamu tahu," bisiknya pelan, "akar kamu tetap kuat, meski hampir seluruh rantingmu patah waktu itu. Kamu bertahan, dan sekarang kamu tumbuh indah kembali. Aku ingin seperti kamu." Tak lama kemudian, langkah sepatu menyusul masuk ke rumah kaca. Faisal datang, membawa 2 gelas teh hangat. "Aku tahu aku membuatmu banyak menunggu," katanya sambil menyerahkan 1 gelas pada Dinda. "Tidak. Aku tidak menunggu apa-apa. Aku hanya ingin semuanya benar," jawab Dinda pelan. Faisal menatap wajah Dinda yang lembut di bawah cahaya sore. "Aku tidak menjanjikan dunia, Dinda. Tapi aku ingin membangun rumah yang tumbuh seperti taman ini. Pelan-pelan, tapi penuh kehidupan." Dinda menahan senyum. Kata-kata Faisal seperti embun yang meresap ke pori-pori hatinya. Tapi tidak semua keluarga mendukung. Latifah, sepupu Faisal, masih menunjukkan penolakan dalam sikap dingin dan tatapan tajam setiap kali berpapasan. Tapi Faisal tidak gentar. Bahkan, ia membawa Dinda menemui kakeknya langsung pada malam menjelang akad.
Di ruang tengah yang besar dan penuh buku, Syekh Abdullah duduk di atas kursi berukir, ditemani tasbih dan tongkat tua. Ia menatap Dinda dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kamu tahu, banyak perempuan yang ingin berada di posisi kamu sekarang," katanya perlahan. "Tapi kamu tidak datang untuk mengejar posisi. Kamu datang karena pekerjaan." Dinda menunduk. "Saya tidak pernah bermimpi menjadi bagian dari keluarga besar, Syekh. Saya hanya ingin tetap menjadi Dinda." Syekh Abdullah mengangguk kecil. Dan itu cukup. Karena orang yang tahu dirinya, tidak akan menghancurkan apapun. Ia mengalihkan pandangan pada Faisal. "Jangan kecewakan ibumu. Dia pasti senang melihat rumah kacanya kembali hidup." Malam itu, lampu-lampu taman dinyalakan. Melati-melati putih dipasang membentuk jalur menuju rumah kaca. Di sanalah akad akan dilakukan. Bukan di aula besar keluarga, bukan di hotel mewah, tapi di tempat yang menyatukan dua hati, di antara pohon-pohon bonsai. Ketika malam menurunkan langitnya dengan bintang-bintang cerah, Dinda berdiri dalam balutan gamis putih sederhana dengan kerudung lembut berwarna susu. Faisal mengenakan gamis putih dan sorban kebanggaan keluarganya. Abu Karim duduk sebagai saksi, tersenyum haru. Beberapa pelayan perempuan dari Indonesia ikut mengusap air mata pelan-pelan. Ijab kabul berlangsung dalam satu tarikan napas. Dan saat doa dipanjatkan, angin gurun meniup harum melati memenuhi rumah kaca, seolah alam ikut merestui pernikahan dua insan yang disatukan oleh bonsai dan cinta. Hari-hari pertama setelah pernikahan mereka tidak diisi dengan kemewahan bulan madu ke luar negeri, seperti yang dibayangkan banyak orang. Faisal dan Dinda memilih tetap tinggal di villa, melanjutkan rutinitas seperti biasa. Dinda tetap merawat bonsai-bonsai dengan dedikasi yang tak berubah. Sementara Faisal, walau kini lebih sering tersenyum dan terlihat ringan, tetap sibuk mengurus ekspor tanaman eksotik ke Eropa dan Asia. Namun, tidak semua berjalan mulus. Pada suatu pagi yang cerah, Dinda mendapati salah satu bonsai cemara kesayangan Faisal mengering dalam semalam. Padahal sehari sebelumnya pohon itu tampak segar dan kuat. "Aneh, tidak ada tanda-tanda penyakit akar," gumamnya cemas sambil mengelus batang pohon yang pucat. Faisal mendekat, melihat ekspresi istrinya yang terlihat bersalah. "Ini bukan salahmu," katanya pelan. "Pohon juga punya rahasia yang tak selalu bisa kita baca." Tapi Dinda tetap gelisah. Sejak pernikahan mereka, ia merasa seperti beban tak kasat mata mulai hadir. Bisik-bisik dari keluarga Faisal yang mempertanyakan ketulusan niatnya, bahkan isu bahwa ia hanya menikah demi harta, mulai terdengar ke telinganya lewat pelayan. "Seandainya aku bukan perawat bonsai," katanya suatu malam sambil duduk di beranda, "mungkin mereka tidak akan melihatku seperti ini." Faisal duduk di sampingnya. "Kalau kamu bukan perawat bonsai, aku tidak akan menemukan cinta yang tumbuh lambat tapi kuat. Mereka boleh bicara apa saja, tapi aku tahu siapa kamu." Namun badai belum reda. Beberapa hari kemudian, saat Dinda sedang menyiram bonsai di rumah kaca, Latifah datang tanpa permisi. "Aku pikir kamu sudah cukup puas, Dinda," katanya dengan nada tinggi. "Tapi kamu belum tahu. Faisal pernah dijodohkan dengan putri dari keluarga bisnis penting. Pernikahan kalian bisa menghancurkan kerjasama itu." Dinda terdiam, memegang selang air erat-erat. "Kalau memang aku ancaman, kenapa tidak bicara langsung ke Faisal?" "Karena kamu akan mengadukan semuanya seperti anak kecil," ejek Latifah. "Tapi jangan khawatir, kami akan tetap melindungi nama baik keluarga, meskipun artinya kamu harus pergi." Dinda tidak menjawab. Tapi malam itu, ia duduk sendirian di tengah taman, memandangi bonsai yang daunnya mulai rontok satu persatu. Saat Faisal mendekat, ia hanya berucap lirih, "Kalau dengan kepergianku kamu tetap bisa menjaga keluargamu, aku rela. Tapi pohon ini, biarkan aku rawat sampai sembuh." Faisal menarik napas panjang. Ia menatap istrinya seperti menatap angin yang membawa bau tanah basah di musim kering. "Tidak, Dinda. Aku tidak menikahi kamu untuk menyembunyikanmu dari dunia. Aku menikahi kamu karena kamu adalah dunia itu sendiri. Aku yang akan bicara pada mereka. Aku yang akan berdiri di antara kamu dan semua badai." Dan malam itu, Faisal melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia mengundang seluruh keluarganya makan malam di taman rumah kaca,
memperkenalkan Dinda sebagai istri dan penjaga jiwa rumah itu. Ia tidak meminta izin, tidak menunggu restu, tapi menyampaikan dengan penuh keyakinan bahwa cintanya bukan kebetulan. Dinda berdiri di samping Faisal malam itu, tak berkata apa-apa. Tapi ketika angin gurun meniup rambut-rambut halus di dahinya, dan bunga bonsai yang hampir mati itu mulai memekarkan daun-daun baru, ia tahu, akarnya sudah tumbuh dalam di tanah asing ini. Beberapa hari setelah makan malam yang mengejutkan itu, suasana di villa tampak berubah. Keluarga besar Faisal mulai berdatangan satu persatu, tidak lagi dengan tatapan mencurigai, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tersembunyi di balik sopan santun mereka. "Jadi, kamu benar-benar perawat bonsai?" tanya paman tua Faisal, Tuan Adnan, sembari mengamati tangan Dinda yang halus tapi penuh bekas luka kecil dari alat potong. Dinda mengangguk pelan. "Bonsai mengajari saya tentang kesabaran dan ketekunan, Tuan. Bahkan saat pohon tampak diam, akarnya bisa bekerja keras menembus batu." Paman Adnan mengangguk, lalu tanpa banyak kata lagi, ia menyusul Faisal yang sedang menunjukkan koleksi bonsai langka di sudut taman. Namun, tidak semua langsung luluh. Latifah masih menunjukkan sikap dingin. Dalam pertemuan keluarga selanjutnya, ia bahkan menyindir secara halus, perempuan seperti dia cocoknya di taman. Tidak untuk memimpin acara keluarga. Faisal yang mendengar itu langsung menggenggam tangan Dinda. Di depan semua orang, ia berkata, "Dinda tidak pernah minta dihormati sebagai istri pemilik villa ini. Tapi aku yang akan memberinya tempat. Karena yang tidak bisa melihat akarnya, tak pantas menikmati rindangnya pohon." Kalimat itu membuat suasana jadi senyap. Tapi diam bukan berarti kalah. Justru dari diam itu, beberapa mata mulai memandang Dinda dengan penghargaan baru. Hari-hari berlalu, dan Dinda kembali tenggelam dalam dunia kecilnya yang damai. Merawat, memangkas, menyiram, dan menata ulang bonsai yang mulai ditata menjadi taman mini di dalam rumah kaca. Sampai suatu sore, ketika angin padang pasir mulai bertiup hangat, Faisal memanggilnya ke ruang kerjanya. Di atas meja, tergelar surat undangan pameran bonsai internasional di Kyoto, Jepang. "Mereka memilih 2 bonsai dari taman ini untuk diikutkan," kata Faisal sambil tersenyum. Dinda terpana. "Kita akan pergi ke Jepang?" Faisal mengangguk. "Kita akan membawa nama rumah ini, dan juga namamu, sebagai ahli perawat bonsai. Dunia harus tahu bahwa kamu bukan sekadar istri pemilik villa. Kamu adalah tangan yang menumbuhkan keindahan." Dinda hampir menangis. Tapi ia hanya menunduk dan menjawab lirih, "Aku hanya ingin jadi bagian dari rumah ini, Faisal. Selebihnya, Allah yang menentukan tumbuh atau tidaknya pohon." Namun berita keberangkatan mereka membuat Latifah makin gerah. Di belakang layar, ia menyusun rencana untuk menggagalkan pameran. Ia menyogok seseorang dari panitia agar mengganti nama peserta dan menggagalkan izin Dinda. Dinda mengetahui hal itu 3 hari sebelum keberangkatan. Ia menangis diam-diam di rumah kaca, di bawah cahaya bulan yang menyelinap di antara kaca bening. Faisal mendatanginya malam itu. Ia sudah tahu semuanya. "Kamu tahu, kadang akar tak perlu bicara. Ia hanya butuh waktu untuk membuktikan bahwa batu pun bisa retak karenanya," ucap Faisal sembari mengelus kepala Dinda yang tertunduk. Esok paginya, Faisal mengadakan konferensi pers kecil di taman villa. Ia menyampaikan bahwa bonsai yang tumbuh kuat ini lahir dari tangan perempuan yang datang dari jauh, bukan karena gelar, bukan karena kekuasaan, melainkan cinta dan dedikasi. Ia menyerahkan dokumentasi video dan jurnal perawatan yang ditulis tangan oleh Dinda sendiri, sebagai bukti bahwa bonsai-bonsai itu bukan hanya tumbuh, tapi hidup karena perasaan. Dan akhirnya, panitia menarik kembali keputusan pembatalan. Bahkan media Arab setempat menuliskan berita tentang perempuan dari timur yang menyuburkan hati padang pasir. Di hari keberangkatan mereka ke Kyoto, Dinda menggenggam tangan Faisal erat-erat di dalam mobil. "Terima kasih sudah memilih aku, meski akarku berasal dari jauh." Faisal menoleh padanya, tersenyum penuh makna. "Justru karena kamu berasal dari jauh, kamu mampu menumbuhkan sesuatu yang tak pernah tumbuh di tanah ini sebelumnya, harapan." Dan mobil mereka melaju, meninggalkan gurun yang kini menyimpan jejak cinta, yang tumbuh perlahan, tapi berakar dalam hingga menembus kerasnya tradisi. Hari itu, langit padang pasir seakan diberi berkah. Awan tipis menggantung tinggi,
dan angin yang biasa terasa kering justru membawa aroma manis bunga gurun. Di tengah hamparan pasir, sebuah tenda putih besar berdiri megah, dikelilingi deretan pohon bonsai yang ditata rapi seperti taman kecil. Disinilah, kisah panjang antara dua dunia yang berbeda akan disatukan dalam satu ikatan, pernikahan. Faisal berdiri gagah dalam balutan gamis putih bersih dan sorban lembut yang menjuntai di bahunya. Sorot matanya tenang, tapi bibirnya tak bisa menyembunyikan senyuman. Sementara itu, dari tenda perempuan, Dinda sedang bersiap dengan didampingi dua wanita dari keluarga Faisal yang kini telah menerimanya dengan hati lapang. Gaun Dinda sederhana, berwarna krem dengan hiasan bordir khas Jawa di bagian dada dan lengan. Di atas kepalanya, kerudung panjang menjuntai dengan lembut, dihiasi bros emas kecil berbentuk bunga Kamboja. Ia tampak seperti embun pagi yang turun di tengah padang pasir. "Dinda, kamu terlihat seperti lukisan hidup," ucap Aunty Salma sambil memeluknya hangat. Dinda hanya tersenyum malu. "Saya tidak pernah membayangkan akan menikah sejauh ini, di negeri yang dulu asing bagi saya." Aunty Salma membalas, "Bonsai yang tumbuh di tanah asing, justru lebih kuat dan indah. Sama seperti kamu. Tiba saatnya akad nikah." Suara adzan asyar menggema lembut dari kejauhan. Di hadapan seorang syekh, Faisal mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas. Dinda yang duduk di ruangan terpisah, mendengarkan dengan tangan bergetar. Saat kalimat sah terdengar dari para saksi, air mata Dinda menetes tanpa suara. Setelah itu, para tamu disambut dalam jamuan khas Arab yang mewah namun syarat kehangatan. Di tengah ruangan utama tenda, Faisal menggandeng tangan Dinda. Ia memperkenalkan istrinya kepada semua tamu yang datang dari berbagai negara dan kalangan. "Wanita ini bukan hanya pendamping hidupku," katanya dengan suara lantang, "tapi juga pengingat bahwa keindahan tidak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari ketulusan dan kerja keras." Para tamu bertepuk tangan. Seorang duta kebudayaan Jepang yang hadir sebagai tamu kehormatan pun memberi selamat. "Saya tidak pernah menyangka akan melihat taman bonsai di tengah gurun pasir. Ini bukan hanya keajaiban seni, tapi simbol penyatuan dua budaya yang berbeda." Malam harinya, bulan purnama menggantung di langit seperti lentera raksasa. Dinda dan Faisal duduk berdua di taman kaca, menghadap bonsai pertama yang pernah mereka rawat bersama, bonsai yang kini dipajang di tengah taman sebagai saksi kisah cinta mereka. Faisal meraih tangan Dinda, menggenggamnya erat. "Aku dulu keras, seperti gurun ini. Tapi kamu datang seperti embun. Lembut, tapi mampu meresap dan memberi kehidupan." Dinda tersenyum, lalu bersandar di pundaknya. "Aku hanya ingin menjadi tempatmu pulang. Karena walau cinta tak selalu terlihat, ia bisa tumbuh, seperti bonsai, dalam diam, tapi tak pernah mati." Dan di bawah langit padang pasir yang menjadi saksi bisu, dua hati yang berbeda akar kini telah menyatu. Di antara tanaman kecil yang menggambarkan kebesaran sabar dan ketekunan, cinta mereka bersemi, tumbuh, dan menjadi bonsai cinta yang abadi di tengah gurun.